lagi Kristen, begitu. Jadi itu semua kembali kepada Landi. Landi yang tentukan pilihannya. Ya, bagaimana Bunda Gembala, dikasih sedikit Landi punya kendala di keluarga tentang orang tua apa gimana? Open cam lah Landi, biar sambil menangis, biar kelihatan agak sedih sedikit komal saya kan. Iya, komal saya ini terbalik ketawa Landi. Ceria, cerah. Saya itu kalau lihat Landi terkadang menangis dalam hati. Ah, begitu. Nah, itu kan ganteng anak kami itu ya, kalau dia. Ganteng dia. Memang kelihatan wajah-wajah Islam ya. Wajah-wajah santri dia ini. Mantap ini. Calon ustadz muda. Gimana Lan? Ada kendala dengan orang tua? Ya sampai sekarang belum ada ya, karena mungkin kemungkinan mereka belum tahu atau pura-pura nggak tahu ya. Sampai sekarang memang belum ada teguran, tapi dari sepupu atau apa udah ada. Ya, kata sepupu gimana? Ya dia bilang gini aja, untuk apa masuk ke situ? Kalau mau diskusi ya jangan ke situ, harusnya perbanyak nonton Edis TV gitu. Karena di sini memang semua para penonton Edis TV kebanyakan di sini. Sebenarnya bukan Edis TV. Kenapa itu? Kenapa turun? Kurang aja lagi nggak apa-apa. Memang komal saya ini ndak ada serius-seriusnya, serius. Padahal Landi mau menangis tadi. Kembali pula bikin ulang. Astaga. Nggak apa-apa Pak Loding, saya diginiin jadi masalah. Ada ditahan saya 25%. Ntar aja lihat. Maaf ya Pi, karena ya, saya sakit ya, badan saya sakit habis dikeroyok Oten loh, sakit badan semua. Sudah saya bilang kan Bunda, cari papi kemana, ternyata di Komal Janda Kristus. Sudah tahu di Komal Janda dia kan dikeroyok dia di situ sama Tuhannya dunia ya Pi. Iya. Aduh, di situ berebutan. Saya panggil sayang, banyak yang ngamuk. Wow, ini gembala penyusup. Padahal saya kan manggil sayang gitu loh. Nggak apa-apa dong saya manggil sayang. Kenapa banyak yang panas? Akan. Ngelek. Nah, lanjut. Ngelek. Gimana Bunda, silakan. Saya jadi lupa lagi. Gimana? Ini kurang ajar nih, aki buat aku kurang ajar. Gimana Lan? Gimana komennya? Ya kalau kita merujuk ke Edis TV itu masih Edis bukan panutan Lan. Kalau kata saya, lihat aja kebohongannya terbukti. Dia pelawak ya, stand up. Stand up. Betul, Ustaz, betul. Ya kalau saya masih mendingan mengamankan diri aja dulu. Soalnya kalau udah kebenaran di depan mata, apalagi terkecuali masih ragu-ragu, ya itu balik lagi ke Lani sendiri sih. Kalau menunggu takutnya itu malaikat mencabut nyawa yang datang. Jadi poinnya apa ini? Poinnya apa nih? Nggak bisa. Jadi susah lah. Tadi saya di Komal sana nggak ada yang bisa jawab. Jadi ribut.
memang nggak bisa, kebenaran itu nggak bisa. Di Bible itu kan begitu, apalagi kan penebusan dosa segala macam tadi kan, nah itu nggak bisa. Kalau apalagi kalau kita membahas dosa waris gitu ya, nggak ada sebenarnya. Nggak ada, sudah gagal. Mereka itu. Tadi malam aja barusan siapa si Jimmy itu KO subuh-subuh kan, Ustaz? Jadi dosa waris itu apa? Upah dosa adalah maut. Semua manusia pasti mati. Ternyata di ujungnya ada yang nggak mati. Berarti sudah gagal. Upah dosa adalah maut karena ada manusia yang nggak mati. Itu aja sih. Gampang kok. Gitu. Jadi saya sarankan sama dia begini, Papi, sama Landi, melalui yang kita berdua chat semalam itu, saya bilang sambil menunggu kan neneknya ini kan dia mau datang sebelum hari Natal atau sesudah hari Natal kan. Nah, saya sarankan, memberikan saran kepada dia, kan dia sudah bilang semalam itu yang kita lihat itu bahwa dia sudah tekadnya sudah bulat ya. Masya Allah. Nah, kalau ketika tekadnya sudah bulat kan kita harus cepat-cepat menyelamatkan kan begitu. Jadi maksud saya kalau bisa diikrarkan saja, nanti nenek pulang baru diulangkan juga bisa kan begitu kan. Yang penting dia sudah dalam posisi aman. Kalau saya malah begini, saya malah begini Pastor Lodi, jarak antara kamu sekarang dengan nenek itu berapa? Di mana? Iya betul. Di mana nenekmu? Di mana? Hah? Di Padang. Berapa jarak dari tempat kamu sekarang ke Padang? Berapa? Kira-kira berapa biaya dari tempat kamu ke Padang? Itu aja dulu. Supaya sambil kamu menengok nenek, sambil satu kali jalan kan gitu. Biar betul nggak Pastor Rodin, ya kan? Iya, berapa betul. jam perjalanan dari tempat kamu ke Padang? 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. 2 malam. berarti 24 ditambah 12. Oh, jauh juga ya. Kamu sekarang di mana? Saya di Batubara, Di Kalimantan. di kota Medan. Di Medan, Batubara di Medan. 36 jam Medan. berarti. Kalau Medan ke nenek di mana? Padang. Medan berarti dari Medan ke Padang begitu. Gimana solusinya nih Papi? Kalau dia sih yang seperti kemarin yang kita sudah bahas itu sudah bulat sih. Cuma dia mau tunggul itu. Gitu. Tapi ini malam kita mau bahas mungkin ada solusi apa buat dia. Kalau dia sudah siap, sekarang juga sudah bisa asyadu. Kan bisa jadi gini ya Pi ya. Artinya kendala pemikiran dia nanti ke nenek itu yang namanya setan itu kan bisa dari situ menyusup ya Pi ya. Iya. Gitu loh Landi. Jadi setan itu menyusup dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah ke urat nadi kita, ke aliran darah. Salah satunya ke pemikiran. Nanti udah Landi, nanti aja udah ya. Nanti jangan sekarang, nanti. Itu Landi. Iya. Itu godaan setan gitu. Padahal Landi udah yakin. Nah, kemudian setan itu mengganggu, iblis itu menyusup ke dalam dada Bang Landi ini gitu. Sehingga apa mempengaruhi? Udah nanti aja, tunggu nenek saja gitu. Kayak gitu Landi. Makanya itu tadi gitu. Kalau misalkan ya tadi saya ulang lagi garis bawahi, kalau memang Landi sudah yakin, benar-benar yakin, paling tidak yaitu mengamankan hati kita, mengamankan diri kita gitu dari keimanan yang masih kufur, dari kekufuran itu. Kita apa namanya lepas dulu dari kegelapan itu, gitu Landi. Jadi Bang Landi ini kan masih dalam kegelapan, masih di jurang, gitu loh. Maka salah satu caranya apa? Setidaknya itu kita terangkat dulu dari jurang kegelapan itu, Bang Landi. Itu silakan tapi. Ya mungkin begitulah. Ataupun ada solusinya, mungkin ada hubungan
dengan nenek di sana bisa atau proses syahadat nanti kan dia saksikan kamu, atau bisa TikToknya ada ponakan atau apa, ada saudara ya kan yang sama nenek di sana kan. Nenek kan muslim ya, muslim kan atau Kristen? Muslim. Berarti yang sama nenek sekarang siapa? Adiknya mama. Bibi berarti. Adiknya ibu, bibi muslim apa Kristen? Muslim juga. Oh, Muslim juga. Sudah gabung di TikTok, naikkan, selesai. iya. Saksi ya, nanti kalau ada rezeki mungkin dari teman-teman kamu mau ke sono ya silakan ya kan, sambil mengunjungi nenek ya kan, kamu sudah ikutlah yang sebenarnya, kembali ke fitrahmu, kamu kembali dulu ke sana ya kan. Nah nanti Bibi potong di punya sana. TikTok, Pi. Tanya dulu. Iya gampang lah, pastilah kalau ada ibu-ibu itu pastilah tahu gitu, Naikkan. gampang itu. Sudah. Naikkan di TikTok, telepon, kasih linknya, naik ke sini gitu loh. Selesai ya kan. Nah syahadatnya di Medan, dipotongnya di Padang. Nah, selesai. Iya. Iya betul ya Ustaz ya. Gampang Selamatkan kok. dulu, selamatkan dulu hati yang sudah Iya. kuat, yang sudah kuat itu, Bang Landi. Betul. Kalau soal ada apa-apa nanti teman-teman ini muslim satu komando kok, satu komando ya. Kalau udah naik bibi atau nenek naik ke atas komal ya, kita di sini kan, nah enak kan. Masya Allah saya rasa beliau Lan kalau masalah materi, insya bagaimana Allah kita, perasaan kita umat insya Allah gampang lah itu ya kan. Kita satu komando kok, satu kali komando di bawah ini langsung kau bisa naik haji Ya. bagi yang mampu. Gitu lah ya. Kalau parent saya gitu, telepon lah itu dulu siapa bibi ya kan. Bibi. Dia udah tahu belum kamu mau mualaf? Dia udah tahu belum? Cuma nenek yang ditelepon. Cobalah telepon bibi, ya kan? Kamu kan 2 handphone di situ kan? 2 kan? Satu lagi PC. Loh, yang saya beliin kemarin mana? Jangan ngaku-ngaku, Pi. Sok-sokan. Olah, ini ada Ya gini ya Pak, ya Pi, Bunda Gembala ya. Kita semua bahwa semuanya tuh ada yang nanya tuh berapa nomor rekening. Ya gampang lah Bang, Pak Gembala 301 gampang lah. Belum Bang, belum. Sabar dulu ya, untuk teman-teman sabar. Ya, nanti Kita kalau mau ini di kan- DM aja Bang. kita semua ini kan mendoakan ya, tidak ada yang terkecuali ya, pasti muslim semua mendoakan, tapi kan doa itu masih terhijab ya kan Pi ya, Betul. masih terhijab Betul. gitu loh Bang Landi, masih terhijab. Tapi ketika Anda sudah satu iman, semua terbuka, hijab itu terbuka, mau semuanya, bukan hanya sekedar ucapan doa, tapi apa mensupport itu loh Bang Landi. Kalau memang Anda sudah yakin gitu ya, jangan sia-siakanlah itu. Kami semua mendoakan gitu loh, tapi apa, doa kami masih terhijab gitu loh, doa kami masih terhalang gitu, karena Bang Landi sudah belum berikrar itu Bang Landi. Tapi ya balik lagi, itu adalah urusan Bang Landi, haknya Bang Landi gitu Bang Landi. Ya begitu aja sih kalau saya, suruh naik ke TikTok aja bibi, jadi biar percepat. Nah nanti rencana pulang ke rahmatullah, pulang ke Pak. Nanti koordinasi lah dengan teman-teman di Congor, nanti kita satu komando kok, kamu langsung nyampe kok di Padang itu, gampang kok itu ya kan. Insya Allah teman-teman tim Congor ini Insya Allah. solid lah. Teman-teman di bawah nih supporting Congor loh, satu kali komando, deng. Selesai barang itu. Saya nge-lag ya.
Ngelek ya? Kadang-kadang. Iya, wifi di sini agak gangguan nih. Dari kemarin, makanya males kadang naik komal. Ngelek. Pi, Gembala Iya, tiga, sabar, Bang. Iya. tiga satu minta norek. Nggak apa-apa, Pi, Ya kasih aja, gampang lah Pi. itu Bang. Ya nantilah di DM aja Bang, DM aja Bang, nomornya gampang lah. Nanti saya hubungi. Karena banyak Bang begitu Bang, udah ada 6 berapa nomor itu? Ada gampang. Ada dari Malaysia juga begitu kemarin Bang. Ada juga ya, gampang lah itu. Ya kan? Abang DM saya, abang DM aja nomor saya nanti saya balas ya. Gampang lah itu Bang. Di DM aja Bang. Oke. Iya, memang Pak Gembala 31 ini 3 sama dengan 1 ada aja dia. Bang namanya juga lucu kok. Gembala 3 sama dengan 1. Bagus juga ya kan kayak itu ya. Ya nanti Mbak, nanti teman-teman ya nanti ya. Masalah bantuan itu nanti kita lihat proses dulu, gampang kok ya. Begitu. Kalau teman-teman muslim lagi 1 kali komando langsung ada tiket pesawat, gampang kok itu. Gampang, sama pramugarinya lagi. Pramugarinya bagian pasti. begitulah. Tetapi kamu itu istiqomah nanti Dinda ya, karena hati-hati Bang, tidak bisa tentang keimanan ini jangan bermain-main, gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Silakan kamu mau mempermainkan janda mana aja, asal jangan imanmu kau gadaikan kepada janda. Betul itu, betul lah. Betul. Silakan permainkan janda mana aja, tapi jangan kau permainkan imanmu karena janda. Karena banyak yang jatuh karena janda. Hidup itu gampang kok. Begitu Bang. Contoh siapa? Pendi Aceh. Dia terjatuh karena janda. Karena apa? Takut lapar, takut apa? Akhirnya dia murtad, memilih kenikmatan dunia. Begitu Bang. Itu contoh Pendi Aceh itu. Hanya karena apa? Bisikan akulah jalan din kibinirin katanya. Mana ada orang sholat? Masuk akal nggak lagi sholat ini terus ada bisikan katanya di dalam kupingnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia Ngelek. iya katanya 3 kali sholat itu dulu ngelek ya. Jadi gini, dia 3 kali sholat ya, terakhir dia sholat Jumat katanya. Pas dia Allahu Akbar, lalu ada bisikan di kupingnya, akulah jalan dan kibinirin. Itu Pendi Aceh loh. Makanya sekarang kita ketawa, ada itu Pendi Aceh. 3 kali. Itu bullshit itu. Oke. 3 kali katanya dia terakhir sholat Jumat. Aduh. Mana ada kula jilindin kibinirin. Ada aja nih Pendi Aceh. Ternyata ujung-ujungnya ya begitu. Karena dia lebih mengejar kenikmatan dunia. Sampai dia kejar nikmat dunia, mukanya aja cemong sampai sekarang. Lihat aja mukanya tuh cemong bener. Padahal udah pakai filter loh, berlebih 100 filter tetap aja hitam. beda Len. Orang yang suka kena wudhu beda, bercahaya kayak kamu ini sudah oke lah, tinggal dikit aja dipoles, selesai barang itu ya. Gitu, gampang kok. Apa tadi ungkapan saya? Boleh permainkan janda, Boleh. tapi jangan menggadaikan iman Mana saja. janda. Itu. Boleh kau pilih janda mana aja, tapi jangan kau gadai cintamu kepada janda, karena janda adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, banyak yang terjatuh karena janda loh. Hati-hati loh, banyak. Nggak gampang itu godaannya janda itu. Makanya saya sempat bertanya kepada Ustaz Miftah, mana yang lebih menggoda, iblis atau janda pirang? Silakan Ustaz, dalil. Bisa nggak? Janda jawab? pirang.
Pak Ustadz bingung. Jannah iya, iblis iya, mana nih? Yang lebih menggoda gitu loh. Iblis kan tujuannya menggoda manusia, kan begitu. Betul. Nah, lalu timbul kasus Ustadz. Mana yang lebih menggoda, janda pirang atau iblis? Silakan dalilnya. Silakan. Ini challenge Pak Ustadz. Ada yang bisa jawab? Transfer 100. Ikutkan dalilnya atau fikihnya lah, apalah. Berat kata Pak Ustadz, berat ini. Berat gitu katanya. Janda iya. Ini sangat menarik ini. Ini Sangat menarik. Makanya sempat saya bertanya Lendi di pendeta kemarin, Pak Pendeta, dosa apa saja yang ditebus oleh Yesus? Katanya semua baik. Contoh, saya ini suka ngintip orang mandi, apakah dosa itu juga ditanggung oleh Yesus gitu loh? Ditanggung juga nggak katanya? Ketawa tuh Pak Pendeta. Hanya Islam yang benar-benar menuju jalan apa? Menuju akhirat tuh ya, hanya Islam. Udah, kalau saya secepat mungkin lah, kamu kabari Bibi lah dulu, ya kan? Bibi kabari Bibi dulu lah, ya kan? Udah, nanti live, kasih YouTube, kasih TikTok, live kita naikkan di Komal, selesai barang itu ya. Nanti kita atur, kalau kamu mau pulang, gitu kan? Apa nih? Ya kan? Kapan mau pulang? Gitu. Gampang kok, ya kan? Selesai. Mulailah kau hidup baru. Dari Padang, kau berangkatlah ke Jakarta, buka rumah Padang. Gampang kok. Sayurnya nanti hubungan sama Ibu Gembala Cinta, ambil di Pasar Induk, ketemu kau tiap pagi di situ. Gampang kok, ya kan? Ya siapa tahu ada lowongan kerja atau apa, carilah yang baru, dunia baru. Tinggalkan dulu itu musik juga. Kalau kau tanggung nanti kayak apa Pi Gembala itu loh, serba nanggung. Kalau musik itu nanggung, apalagi di daerah nggak menjanjikan masa depan. Kalau nanggung gitu loh. Coba kamu ke Jakarta, kamu kan masih muda, apa aja bang kerja di sana apa aja, ya kan? Yang pertama itu kalau kita merantau, saya kan ini perantau bang, hampir semua saya keliling Ustaz. Saya ini merantau, yang pertama saya cari bagaimana caranya supaya perut aman, itu dulu. Nggak usah yang aneh-aneh gitu, nggak usah, itu aja dulu perut. Lalu carilah tempat kerja di mana, di rumah makan atau di warteg apa di mana. Itu perjalanan saya Banoy. Iya, itu. Jadi saya kenal dulu warteg semua kan, aman, udah kan, aman ya kan. Udah baru kita kemana-mana gitu. Di situ kita proses kerja di rumah makan, cuci piring apa. Yang penting perut dulu aman, gitu. Cara bagaimana kita hidup di rantau. Gitu. Jangan cari kerja yang aneh-aneh dulu deh, ya kan? Karena biasanya kalau kita kerja di tempat rumah makan, biasanya kita dikasih tempat juga, walaupun hanya untuk ini dulu lah, nggak apa-apa, amankan itu dulu. Nanti proses, gitu. Iya. Gampang kok. Tuh, saya di Jakarta, di daerah Tebet. Nah, ini Bang Gembala Tebet. Saya juga di Tebet. Bini saya dulu orang Tebet, Bang, dekat Warmo. Bang Gembala. Dekat Warmo situ kan, warung monyet kan? Ya, saya suka makan di situ, Bang. Oh, di Tebet, abangku. Ya, siap. Di Tebet ya. Tebet berapa, Bang? Ya. Atau ada mungkin nanti Pak Gembala ada bisa cari-cari teman yang bisa bantu di Jakarta. Asal kerja ada aja dulu bang. Yang penting bisa buat makan, bisa buat tidur, itu aja dulu. Nanti biarkanlah waktu yang akan menjawab atas usaha kamu. Yang percaya katakan amin. Betul ya Ustaz ya? Iya. Gampang kok hidup itu bang. Kalau kamu di kampung lah ya susah, agak susah. Hijrah tuh. Asyadu, gampang kok.
siap di Bukit Duri Tanjakan. Iya bang, iya. Tahu saya. Dulu tempat nongkrong di Tebet itu Ustaz, yang ada apa tempat jual-jualan apa yang masih miras. Di situ kan banyak dulu ya. Ada jual Long Island, Singapore Sling. Dulu. Sekarang banyak parfum kalau Tebet tuh. Iya. Dulu itu tempat ngaduk-ngaduk minuman itu sebelah kiri kalau kita dari sini. Wah, enak banget juga. Peletok di situ kan. Dulu waktu masih zaman jahiliyah dulu ya. Biar Dulu. Jadi kalau beli peletok ke sana lah kita kan. Pulang syuting, biasa teman-teman habis syuting gitu kan. Nah, ke situ makan dulu di warmo, baru belilah tuh di plastik. Ya kan. Pasti bang itu tahu lah itu. Iya. Warung monyet. Itu warung-warung itu kok ngeri itu. Nggak ada stopnya itu warteg itu, warmo itu. Saya belum pernah sih, cuman pernah sekali ngelewat ke Tebet itu banyak parfum berjajar di situ. Emang saya kan nggak pernah kemana-mana. Ya silakan. Kalau saya sih lebih cepat lebih baik Bunda ya. Jadi tidak usah terlalu banyak merenung gitu loh. Masih panjang perjalanan. Ya kan masih panjang perjalanan. Ya makanya tadi saya katakan kebingungan itu dan apa namanya undur-undur itu adalah salah satu gangguan dan ujian gitu. Betul. Hidayah yang sudah ada Bang Lan. Iya. Enggak, kamu kan mikirkan bagaimana saya nanti, bagaimana kan gitu mikir saja. Iya, betul. Mungkin ya paling itu masalah perut aja paling yang lu pikirin. Tapi kalau saya masih anak muda, gampang itu. Saya itu anak 5 di Jakarta loh, dan enggak kerja, tapi hidup alhamdulillah ya kan. Tuhan itu maha adil. Gitu. Yang Ya, nggak pergi apa, pulang, yang nggak kerja, yang malas. Kalau orang malas ya mau rezeki dari mana? Ada kebrom nggak apa? Kenapa gini ya? Ya. Kira-kira apa yang unek-unek kamu yang mengganjal gitu loh? Apa unek-unekmu gitu? Biar kita selesaikan sama-sama. Enteng kok. Kalau ada masalah itu diobrolin bang, diobrolin gitu loh. Jadi enak kita beban. Gitu. Iya kemarin sempat udah nelpon nenek juga, cuman dibilang ya udah tunggu aja nanti bulan 12 pulang. Memang biasanya nenek tinggal di sini, cuman kemarin bulan 9 pergi ke sana. Nanti datang lagi. Ya kalau saya sih nenek udah ituin ya udahlah, berarti kamu duluin aja dulu ya kan, nanti nenek datang ikrarkan lagi, sekalian kamu suruh antar ambil ke masjid yang terbesar di Medan di mana ya kan, gitu caranya. Nanti nenek datang, sekarang setelah kamu syahadat coba cari tahu di mana KUA terdekat atau Masjid Raya Medan yang besar. Biasanya di situ ada admin di situ yang akan mengeluarkan sertifikat, gitu kan? Begitu Ustaz ya? Gitu kira-kira ya? Iya biasanya sekarang merata sih sekarang tiap-tiap masjid yang itu ada pengurus yang bisa membantu lah. Hampir di setiap pelosok sekarang sih bisa. Betul, itu aja dulu, ya kan? Yang penting kamu sudah berikrar, ya udah ikrarkan dulu ya. Pengesahannya nanti boleh kamu sama nenek ke masjid yang terdekat, gitu. Cari tahu dulu deh di mana, gitu kan? Atau ke KUA gitu loh. Jadi ada saksinya. Tadi yang kita sayangkan kan gini, beliau kan orang yang baik kan ya, supaya semua apa yang dilakukan itu bernilai semua kan, karena selama beliau ini masih kufur kan, apa yang dilakukan kebaikan apapun sebesar apapun kan seperti apa fata morgana gitu kan, sia-sia kan itu. Betul. Supaya bernilai ibadah semua itu yang penting itu selamat dulu, kemudian ikhlas, sehingga apa semuanya penuh makna Bang Landi.
semuanya itu penuh dengan nilai ibadah. Apa yang dilakukan Bang Landi itu semuanya penuh nilai ibadah. Ketika Bang Landi nih tadi kan buka komal ya, beberapa hari ini buka komal gitu. Ketika membuka komal itu kemudian mengajak mereka dengan kebaikan, itu bernilai semua, bernilai ibadah. Tetapi walaupun sekarang Bang Landi buka komal kemudian mengajak mereka kepada yang baik, kepada yang benar, tapi di sisi Tuhan itu belum ada nilai, masih seperti debu yang berterbangan gitu loh Bang Landi. Karena apa? Belum berikrar itu. Maka yang penting itu ikrar itu, yang penting ikrar dulu. Nanti kalau udah seperti itu, nah kalau mau selanjutnya sama nenek kedua kali, atau juga untuk memperjelas, nenek saya sudah muslim gitu. Itu. Begitu, Len. Gampang kok hidup itu, Len. Apa yang bisa susah? Asyhadu. Ya, Gimana sudah, Bang. Landi? Di atas Apa sudah, dia bilang papi? ya, mau nunggu nenek. Jadi saya sarankan gini, Pastor Rodik, ya, Ya. diikrarkan dulu, nanti sambil menunggu nenek, cari informasi dulu masjid yang terdekat yang bisa mengeluarkan sertifikat atau KUA yang terdekat. Nah, nanti Iya. sambil mau syahadat ulang ke masjid itu atau ke KUA, sekalian pengambil daftar, ambil sertifikat yang disaksikan oleh neneknya. Begitu saran saya. Gampang kok. Itu. Iya. Jadi gimana gampang. Landi? Gitu. Gampang kok. Atau Nangis-nangis dulu. ya, atau mau ke ke Padang sambil menunggu, atau Iya. dia yang mau ke Padang boleh dikerahkan dulu, kita koordinasi satu komando. Teman-teman netizen Islam itu kan Iya. satu komando, Bang, satu komando, berangkat semua, nah, selesai satu, gampang, nah, berangkatlah kau kan, nah, gitu. Gitu, Bang. Coba bagaimana tanggapan Landi coba? Kalau harus begitu ya saya hubungin dulu lah sebentar. Iya, boleh lah, Iya, boleh. hubungilah. Koordinasi dulu sama Bicara nenek. malam. Kebaikan Koordinasi. jangan tolak-tolak. Jangan Koordinasi nanti keburu mati, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Masya Allah. Bagaimana, Ustaz? Ya Bang, saya turun dulu Bang ya. Boleh kan, boleh. Iya. Siap. Ya kalau bisa naikkan ke TikTok gitu loh. Iya, jadi saya tunggu di sini. Iya, sambil ngopi aja dulu. Ngopi. Di tap dulu teman-teman. Aduh, macet pula Ditep-tep. tap ini. Iya. Jadi kita tunggu di sini. Oh, saya tolong. Iya, Doakan kita saja tunggu ya. teman-teman ya. Karena dia sudah bulat. Udah senyum-senyum pas Bang Supri, aman berarti ya? Udah senyum-senyum tuh fotonya. Aman udah. Kosong oten di komal-komal papi. Iya. Medan Padang 1.800.000 ya tiket. Gampang lah itu. 1 jam 20 menit. Iya. Pesawat itu. Pesawat. Iya. Gampang lah itu. Sekali komando kok. Iya, dibahas paket. Dibantu tap layar dulu teman-teman sambil Dibantu, share-share ya. dibantu dulu teman-teman. Ya. Oh, pesawat telepon katanya ada Pak Supri tapping di bawah itu. Kalau pesawat telepon. Kalau pesawat ditelepon aja. Oke, gampang lah itu masuk, gampang lah itu. nanti kalau udah fix. Ya, ada yang 800 ya, kurang lebih lah seperti itu kan. Cuman kalau naik bus 500, cuman ya habis kita berapa jam. Bayangin. Kalau pesawat kan tinggal cut, ya kan? Gitu. Ketawa. Ya, Ya, nanti bikin lah jangan Bang tip layar, Supri, teman-teman. kalau sudah pasti artinya pesawat tinggal nelpon kan.
Bang Supri, begitu ya? Atau gimana maksudnya? Ini menarik kita bahas ini. Iya, biasa tanda tanya ini ya, coba. Pak Supri ini, ya Allah, semoga Allah mudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat, dilancarkan rezekinya. Amin. Ya papi katanya, ya papi. Aman berarti ongkos pesawat tuh, 1 aman. Ini dong, Ongkos ini pesawat aman udah tuh. nyantai. Luar biasa nih. Tuh, Bang Gembala siap bantu walau sedikit tuh. Iya kan? Satu kali Kalau begitu, komando. papi, berarti kalau begitu saya juga syahadat malam ini ya. Bisa. Bisa. Yang mau syahadat ulang dapat biaya tiket naik, gampang kok. Begini abangku, dia mau di rumah mana aja, mau di bukan itu bang, bukan itu, dia mau di langit kalau bukan hatinya, nggak bisa bang. Anda mau bawa dia ke, jangankan ke Bang Zuma, bawa malaikat 1000 ke depannya, kalau orangnya tidak membuka hati nggak bisa bang. Gitu, gampang kok bang. Iya, coba aja bawa si siapa, Carolina, bawa ke langit suruh syahadat, nggak bakal mau dia bang. Jangankan bawa ke rumahnya Kian Santang, bawa dia ke langit ke-7 di sana. Nah, Carolina Mayor tuh bawa ke sana tuh, gampang kok bang. Jadi bukan itu abangku. Jadi edukasi itu di mana aja. Jadi setiap room itu bang, dia punya warna. Jadi teman-teman apologet ini dia punya karakter. Nah, karakter kami di sini bang itu educate dan komedi dan dakwah gitu. Jadi tidak rundang kata. Kalau bisa Bang Mudahir ya udah Donat dan dakwah. Donat dan dakwah di sini ya. Dakwah dan doa. kalau misalkan Bang Mudahir mampu untuk bawa ke Kian Santa, bawa aja Landi. Kita nggak memaksakan untuk di sini bang. Bawa aja bang ke sana. Bawa aja. Nah, kalau di sini sudah janji tiket PP umroh, silakan di sana dijanjikan apa, silakan. Gampang kok. Kalau mampu. Gini ya teman-teman, jangan sampai kita teradu domba oleh seseorang yang enggak. Kau ini dolos, ini sabar, dolos ini cerdas. Tetapi sebelum kamu diskusi, tolong adabnya. Kamu ini udah pintar, tapi adabmu yang kurang. Itu. Jadi kalau memanggil orang yang lebih tua, ya, kalau bisa kita panggil abang, pak, ya, gitu. Kamu ini, jadi saya tidak terbiasa bang Loading ya, memanggil seseorang itu dengan nama gitu. Ya mungkin ini karena ini kan, walaupun dia tua atau dia muda, saya tetap panggil abang, karena mungkin terbiasa. Kalau si dolos ini manggil Hanapi apa, waduh, langsung ke sepak. Saya papi. Maafkan saya papi. Terlalu banyak, aku maafkan kau. Pintar. Makanya kalau mau jadi orang yang benar, adab dulu lah. Gitu. Assalamualaikum papi, maaf papi, kemarin kan kebawa papi, Bukan ke bawah, emosi. udah watak gitu. Itu masih dimaafkan nggak papi? Ya semua segala sesuatu bisa lah, tergantung kita bagaimana kita merubah gitu bang. Gampang kok itu bang kalau saya. Dan dibiasakan, dan dibiasakan gitu. Karena ala bisa karena biasa, gampang kok bang. Gitu. Katanya dia tadi mau sama-sama sama Landi, dia ini dulu sih, tapi nggak tahu. Si Landi mana si Landi? Kenapa? Lagi nelpon tetangganya, mau sekalian mualaf juga. Oh, Ya jadi sekalian. Sukron. Mantap si Landi, mantap. Lanjutkan Landi. Sorry bang, siapa bang Loading? Tadi aku di jalan lewat hutan, sininya jelek banget. Ya dibantu dulu teman-teman ya, kita tunggu ya sampai 4:30 ya, kita tunggu ya sampai 4:30. Tetap stay, jangan kemana-mana ya. Kalau dulu sini papi, dia sudah bagus, ganteng, suara bagus, bekerja keras, cuma Tuhan yang salah. Tuhan yang salah. Tuhan, kalau Tuhan benar, semuanya akan benar. Semua akan benar.
sabar ya, saya tutupkan dulu, mau bikin kopi dulu. Pastor Lodinya sambil ini harus bikin kopi yang tinggi loh, 4:30 loh, kita nunggu loh. 4:30 ya. Iya, gue dari Bank Inspirasi barusan ngetes sinyal. Gimana sih, kan ngetes sinyal aku di Bank Inspirasi. Udah bilang juga ke Bank Inspirasi untuk cabut bentar ya, gitu. Ada-ada aja teman-teman ini ah. Loh, mana papi tadi? Tapi kalau begini Bang Loding, caranya Bang Loding, aku juga nggak bakal jadi, nggak mungkin lagi jadi apologit kalau kayak gini. Serius. Mendingan Kenapa gua lagi? Kenapa kalian mundur semua? Mundurlah semua lah, biar yang jemaat-jemaat biar kita sama papi yang urus lah. Mundurlah kalian semua. Kalian ini kok membela agama kalian kok seperti apa? Begitu seperti tidak ada semangat begitu. Sebenarnya ini Allah sudah tunjukkan sama kalian sih. Baca cepat-cepat asyhadu. begini kalau di karena kami ini musuhnya bukan cuman teman-teman yang Muslim, tetapi sesama Kristen pun kami masih berdebat gitu loh. Itu sudah tertulis, itu sudah tertulis. Betul. Tertulis di Roma 1:24, tertulis di Al-Maidah 14. Ayat Tertulis. ya, Al-Maidah ayat 14. Al-Maidah Betul. 14. Nah, itu akan berselisih sampai kiamat. Itu sudah tertulis. Di mana lagi tertulis? Itu tadi di Roma 1:24. Baca di situ, kalian itu akan saling mencemarkan. Itu kalau mau belajar. Gitu. Ya, mungkin niat gue kan jadi debat Sebentar sih, dulu, tapi dulu kayaknya sebentar. bakal punah. Ada netizen Quran Ninja. Kenapa bang kenapa dengan saya? Abang Quran Ninja, kenapa dengan saya bang? Emang saya ngomong apaan? Saya perasaan nggak ngomong apa-apa. Ditanya kok apa? Ada masalah apa dengan saya bang? Boleh selesaikan sekarang bang. Abang naik aja ya. Bentar ya Pak Loding ya. Sabar, Masalah utang mungkin. sabar, Nggak tahu ini. Mungkin ada utang juga kali ini nih. sabar, sabar. Udah saya jamak sih, Quraninya naik aja, selesaikan sekarang. Kenapa enggak? Lah tadi ngomongin saya, ngatain saya. Dah lanjut terus. Nggak apa-apa nih, ya oke lah kalau begitu ya, dimaafkan. Tapi cara maaf tidak sebegitu gampang, minimal donat itu di sini. Wah, bercanda lah kita ya, gampang kok ya. Silakan. Jadi gini loh teman-teman. Memang Kristen ini agak susah ya. Jadi ada teman saya itu namanya Jerry ya, nggak tahu lah di mana sekarang orangnya, udah mulai oleng. Di room Kristen nggak ada yang mau terima dia, nggak ada, karena di room Kristen itu tidak ada kenyamanan. Mau edukasi bagaimana? Serba salah, semua salah. Jadi menganggap diri selalu benar. Nah itu ada teman saya namanya Jerry itu loh, nggak tahu di mana sekarang ya. Lama dia muncul, nggak pintar-pintar. Dolos, coba kita diskusi sedikit, coba kita kaji. Tadi ada kajian saya, ini tentang penangkapan, sedikit ya, tentang penangkapan. Bentar, dikit aja banyak. Soalnya kalau di Bang Loding aku Iya. Tapi jaringanmu ini loh, nggak putus-putus. Gimana kok masih Kristen sih? Kenapa Islam? Putus. Kok carilah posisi yang bagus dulu. Diskusi santai sama papi, uji akal. Coba. Ya, saya uji akalmu dulu. Di Yerusalem itu pada zaman Yesus
Apakah orang-orang mengenal beliau? Karena beliau itu suka mengajar di bait suci, ya kan? Lalu ke masyarakat, ke orang-orang banyak, ya kan? Dengan para guru-guru, imam-imam, rabi-rabi, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ya, di mute-nya dibuka dulu. Kita tiktokan aja. Ini kajian tadi, ya. Enggak, masalahnya papi mah marah-marah mulu, nggak ngerti. Ini lagi tempat publik. Buset. Oh iyalah. Lu iya aja. Jaringan lu, aduh, ngadat. Jaringan lu ngadat. Lewat kali. Udah malam tuh. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Lanjut aja bang. Oke. Ini lu nyimak ya. Lu nyimak. Secara automatically ya. Yesus itu kan sudah dikenal orang-orang di Yerusalem pada saat itu karena kelahiran beliau itu sangat fenomenal. Itu pertama ya. Pastilah orang-orang di Yerusalem tahu siapa Yesus itu. Lalu kita tarik dari keturunan beliau adalah keturunan raja, kan gitu. Pasti. Orang-orang di sekitaran dia kan, nah gitu. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaan? Kenapa pada saat penangkapan, ya kan? Yudas harus memberi tanda. Apa kata Yudas? Kalau orang yang kucium itu dialah Yesus. Nah, lalu imam-imam menyuruh segerombolan orang banyak untuk menangkap dia. Berarti orang ini tidak kenal karena Yudas memberi tanda. Tanpa memberi tanda, orang-orang pasti tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba sinkron nggak ceritanya itu? Analogi. Diceritakan. Dia berkhianat, lalu dia bercerita kepada musuhnya, orang-orang. Nanti aku memberi tanda, ya kan? Nah, kalau yang kucium itu berarti itulah Yesus. Bagaimana mungkin? Sementara Yesus itu sudah dikenal orang-orang. Coba. Ini yang saya kaji. Iya, nggak apa-apa. Jadi pada kala itu, ini aku belum pakai data ya bang, karena aku di kereta api. Cuman ini menurut asumsi, boleh nggak sih asumsi? Boleh. Boleh ya. Oke. Karena pertanyaan abang kan juga dari asumsi. Oke. Kenapa kok harus dicium? Baru orang bisa mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Ada nubuatnya yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat konteks pada waktu itu kan pada pagi hari ya, kemudian yang menangkap itu bukanlah orang-orang Yahudi, karena Yesus itu terkenal di kalangan orang Yahudi, bukan di kalangan orang-orang Romawi. Begitu Bang Papi Gembala. Oke. Nah, yang datang sebentar bang. Ini kuncung putih, gue kasih tahu ya. Yusuf itu nggak perlu dibantu. Yang perlu bantuan tuh si Edis. Kenapa? Aku udah lihat. Yang butuh bantuan tuh si Edis. Karena kemarin aja udah 2-0 dikalahkan si Yusuf. Kenapa? Gara-gara rencana iblis dan rencana Allah. Itu aja udah bikin Kristen porak-poranda, bro. Jadi dulu jangan bilang bahwa Yusuf itu butuh bantuan, nggak perlu, bro. Aja Kristen udah bisa lihat kok. Kenapa emang? Oke, lanjut Bang Papi Gembal. Oke, kita by data ya. Kita by data ya. Silakan Bang. Matius 26 47 ya. Nah, Yesus ditangkap ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Ingat, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Artinya bukan cuma tentara Romawi, tetapi orang-orang mana?
nggak mungkin lah orang-orang dari Yunani, pasti orang-orang di sekitar situ, ya kan? Nah ini, nah, lalu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, kan gitu. Orang yang akan menyerahkan dia telah ini kan, orang yang akan menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Tuh, ayo, orang yang akan kucium itulah Yesus, tangkaplah dia. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang tidak tahu bahwa inilah Yesus, harus diberi tanda? Itu pertanyaannya. Mungkin karena jenggotnya sama semua, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena pagi-pagi kan, itu sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi itu kejadian itu. Jadi belum ada lampu petromak waktu itu kan. Yang adanya kan cuma obor-obor. Jadi nggak terlalu kelihatan. Dan juga belum ngarang gitu kan. itu sedikit kejanggalan, gitu kan. Nah begitu, apalagi di situ cuman ada 12 orang. Nah 12 orang kan itu bisa dihitung, Bang, ya kan. Nah ini segerombolan, berarti orang kampung ini, Bang. Begitu, gampang kok. suara Abang putus-putus, Bang. Suara saya putus-putus ya, teman-teman ya? Enggak, itu sih dolos los. Jadi di sini ini unik juga ini kan. Ini orang-orang loh, segerombolan ya. Nah, tetapi Yesus berkata, "Hai teman, itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya kan? Suara yang putus-putus, suara lu yang suara aku ya putus-putus, berarti. lu yang putus-putus, bukan gue. Kamu Tetapi seorang dari mereka menyertai, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba besar, kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Buset. Berarti ini jarak dekat. Berarti di sini ada perlawanan, ya kan? Nah, ini uniknya di sini nih. Apakah waktu mau perlawanan ini orang-orang tidak ada reaksi? Karena ini putus telinga loh. Berarti pedang itu dihunus, ya kan? Kalau dihunus, dia pasti kena pundak, ya kan? Ini sementara ini kuping, berarti ini jarak dekat, ini kita olah TKP kan? Nah, sewaktu salah satu di antara murid Yesus itu menghunuskan pedangnya, ya kan? Berarti ini dari jarak dekat, karena nggak mungkin murid itu jago pedang kayak di Cina kan, nggak mungkin, nggak mungkin. Kecuali dia ninja. Betul nggak? Kecuali dia ninja, hilang tuh kuping. Pedang zaman dulu berat-berat, nggak sama pedangnya ninja, ringan dia, enteng kan, apalagi yang buat yang di sarung itu kan. Betul, pasti jarak dekat. Nah, kejadian itu kalau ini logis ya, ini logis. Kalau ada yang mau menyerang, pasti diserang dulu dengan orang-orang segerombolan ini. Karena mau sudah ada pertikaian. Nah, lucunya lagi di sini, Yesus masih sempat berkata, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa pedang. Atau kusangka aku dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat aku membantu. Ini kata Yesus, jika bagaimanakah bla 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 bla. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang itu, banyak sangkamu aku ini penyamun, ya kan?
Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Yesus ini dikenal dengan orang-orang ini, ya kan? Kenapa lu menangkap aku? Tetapi semuanya terjadi supaya genap dalam katanya, gitu loh. Ini unik ini cerita ini. Terus Yudas itu apa gunanya ngebisiin? Apa? Nggak ada gunanya. Gitu. Gampang kok. Terusnya turun. Udah jelas jaringannya. Tapi mudah-mudahan si Landi kuat ya, kuat dengan apa sih namanya, iman yang sekarang dia percaya gitu. Cek cek 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1 cek. Dia sudah telepon, dia punya itu papi. Iya. Udah diangkat sama neneknya kan, karena Udah katanya malam, tahu udah kenapa. tidur kali. Ya, terus saya bilang, terus bagaimana keputusan dari kamu? Kata beliau lebih cepat lebih baik sih, maunya beliau. Terus gimana? Jangan sampai ada paksaan begitu. Boleh ndak tunggu jam 2 waktu di sana? Tunggu keluarga tidur dulu. Begitu. Saya bilang terserah kamu, bagaimana syarat kamu kan? Nanti dia naik kok. Kasih saja nasihat buat dia kan. Begitu. Saya bilang iya, ambil supaya kamu dalam posisi aman. Dia bilang kalau ada neneknya sih enggak apa-apa, ada pembelaan kan. Tapi kalau dia sendiri di sini, jadi gimana itu papi? Katanya dia suruh tunggu jam 2 sebentar. Nggak apa-apa, tergantung netizen. Kalau netizen nunggu, ayo nunggu, gampang sih. Kita ini tergantung netizen, pas loading ya. Kalau netizen suruh tunggu, oke, kita tunggu. Kalau netizen bilang rungkat, gampang kok, karena semua ada di netizen. Ngapain kalau nggak ada netizen kita ngoceh-ngoceh kan? Nggak ada penonton. Betul nggak? Iya. Betul sekali. Iya. Kita bisa berdiri seperti ini kan karena netizen. Karena ada teman-teman di bawah. Ada efek yang dia takutkan, jangan sampai ketika dia sudah syahadat terus neneknya belum datang. Kan neneknya datang ini kan sebelum Natal atau sesudah Natal kan. Nah tiba neneknya datang sesudah Natal, berarti kan dia merayakan Natal, tapi dia sudah tahulah bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah terus saya bilang kalau dipanggil ke gereja gimana? Dia bilang ya nanti saya merokok di luar kan. Jadi katanya nanti dia merokok di luar, dia tidak masuk, dia tetap tidak mau masuk gereja katanya. Ya, kalau dia ambil langkah keputusan seperti itu kan, gitu. Saya bilang ya sudah, itu semua dari kamu. Ya cuma dia takutnya jangan sampai dia lagi di Natal dia live tiba-tiba ada yang bilang dia cuma begini-begini, dia tidak mau begitu. Saya bilang tidak usah dengar apa kata orang. Kalau memang kamu betul-betul ya Bismillah kan, begitu. Betul, gampang kok sebenarnya ya, nggak usah dipersulit. Jadi bagaimana para netizen di bawah saya, tergantung kalian. Saya pernah Ustadz, saya live cuma 5 orang yang nonton, itu pun yang 3 tidur 2 kerja.
Ya alhamdulillah ya, kesimpulannya walaupun kita belum tahu nanti jam 2 seperti apa, tapi harapan dan doa netizen ini luar biasa dan